Halo semuanya, nama saya Halid Hanung Satrio, NIM saya 239024140047. Saya dari Prodi DKV atau Desain Komunikasi Visual, dan pada hari ini saya ditugaskan oleh dosen bahasa Indonesia saya, Miss Nita, untuk membuat video menjelaskan materi apa yang saya minati di pelajaran bahasa Indonesia ini. Oke, langsung saja ke presentasinya. Oke, jadi materi yang saya minati ini ialah ragam bahasa Indonesia. Jadi, apa sih ragam bahasa Indonesia itu? Nah, jadi ragam bahasa atau variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicara, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Jadi, ragam bahasa tuh ada bermacam-macam ya. Ada apa tuh? Ada ragam bahasa lisan, ada ragam bahasa tulis, ada ragam baku, dan ada ragam tidak baku. Nah, jadi yang pertama ada ragam lisan. Jadi apa sih ragam lisan tuh? Ragam lisan itu adalah bahasa yang dihasilkan melalui alat ucap, organ of speech, dengan fonem sebagai unsur dasarnya. Jadi secara mudahnya ya ragam lisan tuh ya kita ngobrol sama orang tuh itu adalah ragam lisan. Oke, ciri-ciri dari ragam lisan itu apa sih? Nah, ciri-ciri dari ragam lisan itu ada yang pertama, memerlukan orang kedua atau teman bicara. Jadi, ragam lisan ini tidak bisa dilakukan sendirian. Jadi, kita harus membutuhkan teman atau orang lain untuk sebagai lawan bicara kita. Jadi, seperti itu. Terus yang kedua, tergantung situasi, kondisi, ruang, dan waktu. Jadi, kita memerlukan 4 aspek itu ya. Jadi kita pas kita kena bencana, kita lagi kerja, mungkin kita lagi sibuk, kita nggak bisa pakai ragam lisan. Jadi harus memperhatikan 4 aspek itu ya. Terus yang ketiga, tidak harus memperhatikan unsur gramatikal, hanya perlu intonasi serta bahasa tubuh. Jadi apa tuh gramatikal? Jadi kita tuh nggak usah kayak pakai font ini, font itu, kayak font Times New Roman. Kita kan ngobrol gitu secara lisan, secara suara. Jadi kita hanya perlu intonasi aja dan bahasa tubuh, jadi gitu. Terus yang keberapa tuh? Keempat, berlangsung cepat ya. Rata-rata kalau ragam lisan tuh ya cepat gitu. Ngomong kayak gini kan termasuk cepat ya. Nah, jadi seperti itulah ragam lisan. Terus yang kelima, sering dapat berlangsung tanpa alat bantu. Jadi ragam lisan nih gak usah pakai alat bantu apa-apa gitu. Jadi cuma mulut aja yang ngomong. Jadi ya simpel lah ragam lisan tuh. Yang keenam, kesalahan dapat langsung dikoreksi. Jadi ragam lisan nih bisa dikoreksi ya. Jadi misalnya salah ngomong, aku salah ngomong gitu. Misalnya harusnya jawabnya A, taunya B, itu ternyata bisa dikoreksi kalau di ragam lisan. Jadi seperti itu. Terus yang ketujuh, dapat dibantu dengan gerak tubuh dan mimik wajah serta intonasi. Nah, jadi ragam lisan ini bisa dipadu dengan gerak tubuh. Jadi kayak melakukan gerak tangan, terus mimik wajah, misalnya lagi suasana ceria gimana wajah mimiknya, gimana sedang marah kayak gimana, seperti itu. Nah, terus yang terakhir, dipengaruhi oleh tinggi rendahnya suara. Jadi ragam lisan ini pengaruh ya, intonasi itu pengaruh banget. Jadi misalnya kalau misalnya kita suaranya tegas ya berarti kita nadanya tinggi. Kalau misalnya kita suaranya ingin pelan ya berarti suaranya direndahin ya, seperti itu. Oke, yang kedua ada ragam tulis. Apa sih ragam tulis itu? Jadi ragam tulis bahasa yang dihasilkan dengan memanfaatkan tulisan dengan huruf sebagai unsur dasarnya. Jadi ragam tulis itu yaitu tulisan kita yang ada tulisan di buku, terus catatan kita tulis sendiri, itu termasuk ragam tulis. Nah, sini ada ciri-ciri ragam tulis. Apa sih ciri-ciri ragam tulis? Nah, yang pertama ada tidak memerlukan orang kedua atau teman bicara. Jadi ragam tulis ini nggak usah kita ngajak teman gitu untuk nulis. Kita nggak usah ngajak orang untuk nulis. Kita sendiri aja bisa nulis sendiri. Nah, jadi seperti itulah ragam tulis. Yang kedua, bersifat objektif. Jadi ragam tulis ya bersifatnya ya sangat objektif. Kita nggak bisa subjektif. Jadi nggak harus dengan fakta lah, gitulah yang saya tahu. Terus yang ketiga, tidak tergantung kondisi, situasi, dan ruang serta waktu. Jadi ragam tulis ini bebas gitu, gak usah mementingkan 4 aspek itu. Mau lagi di kamar, mau lagi di luar, kita bisa memakai ragam tulis itu. Terus yang kelima, mengembangkan konsep makna yang jelas. Jadi di ragam tulis ini kita harus mengembangkan konsep makna yang jelas. Kalau nggak jelas ya orang
nanti pas lihat tulisannya tuh ya nggak jelas gitu, nggak ngerti. Jadi kita harus jelas dalam mengembangkan konsep saat ragam tulis itu dilakukan. Ya, terus yang keenam, harus memperhatikan unsur gramatikal. Nah, ini yang penting. Kita harus melihat huruf abjadnya, terus huruf kecil besarnya, fontnya apa, jadi seperti itu. Terus berlangsung lambat. Jadi ya ragam tulis tuh nggak bisa cepat-cepat. Kita harus memikirkan sesuatu yang kayak tadi tuh, kayak mengembangkan konsep, terus ya tulisannya kayak gimana. Jadi ya langsung lambat lah. Terus jelas struktur bahasanya, susunan kalimatnya juga jelas dan runtut. Jadi struktur bahasanya tuh harus harus jelas ya, nggak bisa acak-acak, jadi harus tata lah. Terus selalu memakai alat bantu, jadi harus pakai alat bantu, misalnya pulpen, laptop, atau misalnya pensil, itu bisa memakai ragam tulis. Terus kesalahan tidak dapat langsung dikoreksi. Jadi kesalahannya itu ya gak gampang dikoreksi. Jadi misalnya salah ketik di laptop gitu, tahu-tahu sudah dikumpulkan atau ada yang salah, nah kita tidak bisa langsung dikoreksi, kita harus memintanya file tersebut gitu. Jadi agak susah lah kalau ragam tulis tuh. Yang terakhir, tidak dapat dibantu dengan gerak tubuh, mimik muka, hanya dibantu dengan tanda baca. Jadi ragam tulis ini tidak perlu itu ya. Jadi kan tulisan ya, kita tidak perlu mengekspresikannya dengan wajah gitu, nggak bisa. Kita mengekspresikannya dengan cara menulis, mengetik. Itu keanekannya ragam tulis. Oke. Nah, kelebihan dan kekurangan ragam tulis. Nah, ini ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, yang pertama, kelebihannya. Oke, kelebihan yang pertama itu adalah informasi yang disajikan bisa dipilih untuk dikemas sebagai media yang menarik. Nah, terus yang kedua, umumnya memiliki kedekatan budaya dengan kehidupan masyarakat. Terus yang ketiga, dapat digunakan untuk menyampaikan maksud membeberkan informasinya. Jadi ini adalah kelebihan dari ragam tulis. Nah, kelemahannya sih apa sih? Nah, yang pertama, kelemahannya itu alat atau sarana yang memperjelas pengertian seperti bahasa lisan tidak ada akibatnya. Bahasa tulisan harus disusun lebih sempurna. Jadi ya harus sempurna lah. Terus yang kedua, tidak mampu menyajikan berita secara lugas, jernih, dan jujur. Jika harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa, dianggap cenderung miskin daya pikat dan nilai jual. Nah, jadi seperti itulah kelebihan dari kekurangan ragam tulis. Oke, lanjut. Oke, sekarang ke materi ragam baku dan non baku. Nah, jadi apa sih ragam baku dan non baku? Jadi ragam baku itu adalah ragam yang dilembagakan dan diakui oleh sebagai besar pemakainya sebagai bahasa resmi atau sebagai kerangka acuan norma bahasa dalam penggunanya. Nah, terus ragam tidak baku itu adalah ragam yang tidak menyimpang dari norma buku. Jadi seperti itulah ragam baku dan non baku. Oke, ragam bahasa berdasarkan cara pandang penutur. Nah, dia ada macam-macam nih. Ada ragam dialek atau daerah, ragam terpelajar, ragam resmi dan ragam tak resmi. Oke, yang pertama, ragam dialek atau daerah. Jadi variasi bahasa yang dipakai oleh kelompok bangsawan di tempat tertentu dalam istilah lama disebut dengan logat-logat. Nah, yang kedua, ciri khasnya tekanan turun naiknya nada dan panjang pendeknya bunyi bahasa membangun aksen yang berbeda-beda. Jadi ragam dialek ini ya terdapat di daerah-daerah kayak Sunda, Jawa, itu kan kelihatan tuh variasi bahasanya itu beda-beda kan. Nah, jadi seperti itu. Nah, terus ragam terpelajar, ragam bahasa Indonesia yang digunakan oleh kelompok penutur pendidikan tampak jelas perbedaannya dengan yang digunakan oleh kelompok penutur yang tidak berpendidikan. Nah, seperti inilah. Misalnya tuh ada tidak terpelajar, video jadi video gitu. Jadi kelihatan ya kalau yang nggak terpelajar sama terpelajar gitu dalam melihat ragam bahasanya. Jadi kelihatan banget. Oke, ragam resmi.
Nah, ragam resmi bahasa yang digunakan dalam situasi resmi seperti pertemuan-pertemuan, peraturan-peraturan, dan undang-undangan. Nah, ciri-ciri ragam bahasa resmi itu adalah menggunakan unsur gramatikal secara eksplisit dan konsisten, menggunakan kata ganti resmi, menggunakan imbuhan secara lengkap, menggunakan kata baku, menggunakan EYD, menghindari unsur kedaerahan. Itu ya ragam resmi itu. Nah, ragam tidak resmi bahasa ada satu jadi satu bahasa yang digunakan dalam situasi tak resmi seperti dalam pergaulan dan percakapan pribadi. Terus yang kedua, ciri-ciri ragam bahasa tidak resmi kebalikan dari ragam bahasa resmi. Oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih.